Pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara, lahirlah seorang putri dari Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Sasroningrat, dan Mas Ayu Ngasirah bernama Raden Ajeng Kartini. Bu, Kartini sedang menangis. Baik, Kang Mas, aku akan segera menidurkannya. Mulai memasuki usia sekolah, Kartini mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di Europe's Laser School atau ILS yang merupakan sekolah dasar zaman kolonial Hindia Belanda yang ada di Indonesia. Akan tetapi, Kartini hanya menempuh sekolah selama 12 tahun, dikarenakan Kartini diperintahkan berhenti sekolah oleh ayahnya untuk dipingit. Karena pada masa itu, ada tradisi wanita Jawa harus tinggal di rumah dan dipingit. Selama dipingit, Kartini merasa bosan dan lelah karena tidak dapat melakukan hal yang diinginkan. Hari-hari yang kulalui sangat membosankan. Apakah tidak ada hal yang bisa aku lakukan selain berdiam diri? Mungkin aku bisa membaca buku-buku yang ada di kamar kakakku. Kartini telah menghabiskan waktunya untuk membaca banyak buku-buku Belanda mengenai emansipasi wanita. Sepertinya aku tahu apa yang harus aku lakukan. Bagaimana jika ilmuku dapat kupergunakan untuk memajukan perempuan pribumi? Dan pada akhirnya, Kartini mulai termotivasi untuk memajukan para perempuan pribumi. Kartini mulai berkirim surat dengan teman Eropanya mengenai emansipasi wanita. Temanku Stella, hari ini aku membaca buku-buku mengenai emansipasi wanita, dan hatiku mulai tergerak untuk memajukan perempuan Indonesia. Kartini ditentang oleh ayahnya untuk bertemu dengan teman-temannya. Apa yang sedang kamu lakukan, wahai Kartini? Kenapa kamu selalu berkirim surat dengan teman-temanmu? Nyuwun sewu, Romo. Saya menginginkan kesetaraan antara kaum wanita dan kaum pria, Romo. Tidak ada hal seperti itu, wahai Kartini. Kamu akan segera Romo nikahkan. Romo, saya tidak mau. Saya masih ingin mengejar impian saya, Romo. Sudahlah Kartini, ikuti saja apa kata Romomu itu. Tapi Romo tidak mau tahu. Baiklah Romo, saya bersedia untuk menikah. Akan tetapi saya memiliki syarat. Apa syaratnya, wahai anakku Kartini? Syarat yang pertama adalah saya tidak mau membasuh kaki suami saya. Syarat yang kedua, saya tidak mau dibebani oleh sopan santun yang rumit. Cukup Kartini. Wes toh, lanjutkan saja Kartini. Syarat yang ketiga adalah saya ingin mendirikan sekolah untuk kaum wanita pribumi. Baiklah Kartini, Romo akan sampaikan syaratmu kepada calon suamimu. Setelah Bupati Rembang mendapatkan surat dari Kartini, akhirnya Aryo mendatangi kediaman Kartini untuk membicarakan perihal syarat yang diberikan Kartini. Apakah Dek Ajeng yang menulis syarat-syarat pernikahan itu? Betul Kang Mas. Seandainya Kang Mas tidak setuju dengan persyaratan tersebut, saya harap masalah ini tidak diperpanjang menjadi permusuhan antar keluarga. Saya tidak bermaksud seperti itu. Justru kedatangan saya ke sini adalah untuk menyampaikan hal-hal yang tidak disampaikan melalui surat. Aku ikhlas menerima syarat-syaratmu, Kartini. Karena Aryo telah menyetujui syarat-syarat yang diberikan oleh Kartini, akhirnya Kartini pun setuju untuk menikah dengan Aryo. Aryo pun melaksanakan syarat-syarat dari Kartini. Salah satunya adalah mendirikan sekolah. Sekolah yang telah didirikan diberi nama Kartini School. Suami Kartini pun ikut mendukung kegiatan Kartini. Kartini mulai mengajarkan berbagai macam hal kepada perempuan-perempuan pribumi yang bersekolah di Kartini School. Setelah beberapa bulan pernikahan, Kartini mulai mengandung anak pertamanya. Pada tanggal 13 September 1904, akhirnya Kartini melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Sosalit Joyodiningrat.
4 hari setelah melahirkan anak pertamanya, yakni tanggal 17 September 1904, pada usia 25 tahun, Kartini wafat. Pada tahun 1911, kumpulan surat-surat Kartini dikumpulkan dan dibukukan oleh J.H. Abendanon dan diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Melalui surat nomor 108 tahun 1964, tertanggal 2 Mei 1964, menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dan menetapkan peringatan Hari Kartini sebagai hari besar nasional yang jatuh pada tanggal 21 April setiap tahunnya.